semua jenis penyu populasinya sudah menurun. Hasil penelitian WWF itu setelah tahun 1999 itu menurun dari 13.000 sarang penyu sampai menurun 4 kali lipat sampai 5 kali lipat. Tidak sampai 3.000 di tahun 1999. Itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan populasi penyu. Bisa diartikan bahwa satu sarang penyu satu individu. Jadi menurun 13.000 sampai tidak mencapai sampai hampir 2.900-an. Itu menunjukkan bahwa populasi penyu menurun. Bukan saja di Indonesia tapi hampir di seluruh daerah sebaran penyu. Kita Indonesia punya 6 jenis penyu. Dari 7 jenis penyu yang ada di dunia, ya. Kalau kita lihat ada penyu sisik, penyu hijau, penyu belimbing, penyu tempayan, penyu lekang, kemudian saat itu penyu pipih. Yang tidak ada kita adalah Cam Ridley-nya di Pasifik dan di Meksiko. Jadi semua statusnya sudah menurun populasinya. Itu ya. Makanya sejak tahun 78 itu kita di Indonesia sudah ada ratifikasi dari CITES untuk perlindungan penyu. Nah, yang terakhir itu PP nomor 7 tahun 99 itu dikeluarkan untuk perlindungan penyu. Bukan hanya penyu hidup, tapi semua turunannya, dagingnya, sisiknya, semua sudah dilindungi. Jadi dari segi aturan itu kita sudah punya. Sekarang tinggal bagaimana implementasi dari aturan itu. Ya, kendalanya kita sebaran penyu kan sangat luas. Sementara sumber daya dalam hal ini jagawana di kawasan konservasi hanya sedikit. Hampir tidak mungkin untuk menjangkau semua. Makanya dalam konservasi penyu perlu kita libatkan masyarakat di sekitar tempat adanya penyu, tempat bersarangnya penyu. Kepulauan Balabalakang itu merupakan salah satu jalur migrasi penyu di Indonesia. Oleh karena merupakan jalur migrasi dan 10 tahun lalu itu banyak sekali terlihat penyu di sana. Kemudian sejak itu mulai menurun populasi penyu. Dan kemudian juga kita melihat bahwa memang Lamun yang merupakan daerah feeding ground, daerah reproduksi penyu, daerah tempat persembunyian penyu dari predator itu sudah mulai berkurang, sehingga akhirnya kita melihat bahwa daerah Pulau Salisingan di Kepulauan Balabalakang ini perlu dilakukan restorasi terumbu karang dan Lamun. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di sana. Yang pertama adalah kita memberikan beberapa alat tangkap yang memang setelah hasil diskusi dengan masyarakat, ya, kita juga memberikan pelatihan olahan produk perikanan, ya, dan yang berbahan baku ikan. Di antaranya kita melatih membuat abon ikan, mie dari ikan, berbahan baku ikan, kemudian bakso ikan. Masyarakat itu sangat menyambut positif, terutama di kegiatan 2023 ini setelah dijelaskan lebih rinci lagi, ya, oleh tim kami, mereka menyambut baik, ya, bahwa Pulau Salisingan ini akan diperbaiki habitatnya. Kalau diperbaiki habitat Lamun dan karangnya, penyu akan meningkat. Peningkatan penyu ini membuat Pulau Salisingan bisa dijadikan daerah wisata. Selain itu juga peningkatan ekonomi dari mata pencarian yang sekarang
nelayan, itu ibu-ibu bisa mendapatkan peningkatan ekonomi dari kegiatan-kegiatan di luar dari hanya sekedar membantu suami.